Hadapi segala tantangan, bekerjalah dengan ikhlas di setiap untuk langkah. bersih-bersih Ya, sana kan, gotong-royong, gotong-royong juga nantinya. Nah sehingga semua komponen masyarakat tuh bisa menikmati dalam artian ada hiburannya juga Iya, dong. betul. Nah itu sih konsep. Ya, apakah kegiatan ini bersifat internal hanya dalam anggota BSC saja? Apa melibatkan partisipasi dari masyarakat di luar sana, Pak? Ya. Dari 2 bulan lalu kita sudah konsep kegiatan ini ya. Jadi setiap kegiatan BSC itu dari kita untuk kita, ya kan? Tetapi berdampak terhadap masyarakat luas. Nah, Ya, itu. betul. Nah, jadi konsep kegiatan kita ya dari 2 bulan lalu awalnya kita sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati juga ya, kita sudah audiensi, terus juga dengan Kegiatan ini bersifat internal hanya dalam anggota BSC saja? Apa melibatkan partisipasi dari masyarakat? Nah, jadi kami ke depan akan menggandeng Dinsos dan juga seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Buleleng. Kami lagi mengembangkan platform digital penggalangan dana, sudah kami bentuk ya. Mungkin pada saat ulang tahun akan kami launching. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Dinsos hadir. GCT, Gesit Cepat Tanggap. Buleleng era baru, Buleleng paten. Halo Sobat Dinsos hadir yang ada di rumah. Bertemu kembali dengan saya Dian Widya dalam acara Podcast Podcast bersama Dinsos, di mana kali ini mengusung tema komunitas dan pemerintah hadir untuk pemerlu atensi sosial. Baik, di sini saya sudah dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Madeka Tirtayasa. Selamat pagi Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Astengkare hari ini sehat ya. Jadi puji syukur dan suatu kehormatan ya. Bisa diundang dari teman-teman Dinsos untuk saling bercerita, saling sharing ya, untuk menambah wawasan lah untuk kedepannya. Baik Bapak, terima kasih. Nah, dalam beberapa waktu ke depan kami akan berbincang-bincang kepada Bapak. Nah, di sini bisa diceritakan sedikit Bapak mengenai apa itu BSC dan bagaimana latar belakang berdirinya BSC tersebut. Oke. BSC pertama berdirinya itu adalah ya sekedemen lah. Oh ya. Sekedemen itu kalau kita misalkan di kearifan lokal di Bali, ya artinya kelompok kumpulan dari saudara-saudara kita yang dengan rasa suka untuk melakukan sesuatu yang positif tentunya ya. Yaitu gotong royong, membantu orang, membantu sesama. Nah itu filosofi awalnya. Jadi di tahun 2015 ya kita masih bentuknya sekedemen aja dulu. Diawali dengan bantu 1 paket untuk lansia yang kita temui dulu. Nah lama kelamaan ya sesuai dengan hukum alam lah istilahnya kan, makin banyak kita mencari makin banyak kita ketemu lah. Ya kan itu. Jadi ya udah terbentuk beberapa teman-teman yang punya hati yang sama. Nah tergabunglah kelompok kecil dulu. Nah itu kelompok kecil, makanya di tahun 2015 kita mulai dengan membentuk kelompok dengan akte notaris ya di tahun 2015. Nah skala kegiatan kita makin besar, makin banyak dukungan baik dari Pak Bupati ya kan, Pak Wakil Bupati dulu sampai sekarang yang Pak Sucitro juga ya. Jadi beliau dari awal juga mendukung kami. Terus kolaborasi juga dengan teman-teman di seluruh stakeholder, baik dengan Dinsos, dengan dinas-dinas lainnya ya. Sehingga ya semua menjadi ringan kami laksanakan. Itu sih awalnya. Nah, di tahun 2020 kemarin ya kami naikkan juga ya perizinannya jadi perkumpulan. Jadi sudah SK dari Kementerian Hukum dan HAM.
Jadi sekarang sudah ada badan hukumnya, ya kan? Sudah berizin, Sudah Pak. berizin dan juga saling koordinasi masalah perizinan lanjutan dari dinas sosialnya juga. Nah, kami mendengar Bapak bahwa BSC ini sudah mulai menjalin sinergi dengan dinas sosial. Nah, bisa dijelaskan sedikit Bapak, bentuk kerjasamanya itu apa Pak? Nah, jadi dari awal sebenarnya, dari tahun 2015 ya kami berdiri, memang kami adalah berkomitmen membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Nah, itu komitmen awal kami. Jadi setiap kegiatan apapun, ya kan, ya memang kita berjalan dulu. Begitu kita mentok dalam artian di lapangan kita ketemu case misalkan, ketemu kasus lansia yang ingin berobat. Nah, kewenangan kami kan di case itu kan bukan kewenangan kami. Nah di sanalah kami harus berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya. Baik itu kepala desa, Kados, dengan Dinsos sendiri. Jadi sehingga apa yang menjadi program pemerintah yang sudah inline dengan Dinsos ya bisa kita realisasikan bersama-sama. Mungkin dari sisi pengawalan kami, dari sisi bantuan case-nya ya dari pemerintah melalui Dinsos. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga dari sisi perizinan. Ya. Jadi selama ini kami sudah sering dibantu juga dari teman-teman Dinsos karena secara aturan legalitas ya, kalau menggalang dana itu ya tentu harus ada legalitasnya, izinnya kan. Betul. Nah jadi kami mengikuti regulasi itu. Jadi setiap 3 bulan sekali ya udah kami perpanjang, ya kan, sehingga dari perpanjangan izin tersebut ya kan kami bisa diawasi. Awasi dalam artian bukan pengawasan yang negatif ya. Dalam artian nanti Dinsos sendiri bisa ngasih masukan ke kami. Ya feedbacknya. Itu yang selama ini terjalin sih sudah. Ya. Nah, apa alasan BSC ingin terlibat langsung dalam membantu warga yang kurang beruntung, Bapak? Jadi masalah kemiskinan bukan hanya masalahnya pemerintah saja ya, bukan karena urusannya pemerintah ya. Kita sebagai warga negara juga wajib ya, punya hak dan wajib juga membantu ya warga kita sendiri. Betul. Nah, jadi dorongan hati itu kalau memang semua diserahkan ke pemerintah, saya yakin masyarakat tidak akan terpenuhi semuanya. Saya yakin pemerintah juga tidak akan bisa mengcover semuanya. Jadi sektor-sektor mana saja yang bisa menjadi domain kami, ya tapi tetap kami koordinasi dengan teman-teman di pemerintah daerah juga, ya kan? Nah, jadi kalau kita sudah terintegrasi, sudah saling berkoordinasi, sudah saling kerjasama, saya yakin seberat apapun masalah yang kita hadapi, ya kalau kita kerjakan secara bersama-sama akan jadi ringan. Salah satu contoh saja misalkan, ada warga sakit, masuk rumah sakit misalkan, dia belum tercover dengan jaminan kesehatan. Apa iya kita akan biayai sendiri dari komunitas atau yayasan untuk biaya kesehatan? Sedangkan di satu sisi pemerintah punya program KIS. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus kita koordinasikan sehingga saling membantu jadinya. Ya kita memfasilitasi, mungkin teman-teman di Dinsos bantu pengurusan KIS, cover KIS sehingga ya ringan jadinya kita ke depannya. Gitu. Lalu bagaimana mekanisme pendataan atau koordinasi BSC dalam menyalurkan bantuan kepada warga bersama Dinsos, Bapak? Jadi konsep awal kami itu adalah menerima masukan dulu. Ya kan, kami kan ada media sosial, itu yang pertama filter utama. Jadi kami dapat data melalui media sosial, kami verifikasi, ya kan? Verifikasi, tetapi kami juga ada relawan menggandeng dengan ujung tombak lah di pemerintahan, yaitu kepala desa, kepala dusun, ya kan? Nah jadi contoh ini, kita ketemu lansia yang sakit itu misalkan, ya kan? Kalau kita sudah ketemu lansia yang sakit, pertama yang harus kita pikirkan adalah apakah sudah ada case-nya, jaminan kesehatannya. Betul, kalau memang sudah, mungkin kita akan mendampingi di sisi transportasi sama akomodasi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kalau ada kasus misalkan lansia juga, ya kan, lansia tinggal seorang diri, tetapi dia belum pernah dapat bantuan sembako atau dari manapun. Kalau misalkan
dari hasil kepala desa, kita kan sering koordinasi dengan kepala desa nih. Oh, ini sudah dapat bantuan dari pemerintah berupa sembako bulanan. Ya mungkin kita akan berikan bantuan dalam bentuk lain. Nah, jadi kalau hal-hal yang memang perlu penanganan lebih lanjut, ya kita koordinasi. Ya. Nah, itu gini. Nah, apakah ada program kerja rutin atau jangka panjang yang direncanakan bersama Dinsos ke depannya, Bapak? Nah, ini kita sudah mulai ya. Jadi kemarin kita sudah mulai pengurusan penggalangan dana, baik itu berupa barang maupun uang. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dari teman-teman, baik itu pemerintah daerah ataupun Dinsos sendiri. Nah, jadi kami ke depan akan menggandeng Dinsos dan juga seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Buleleng. Kami lagi mengembangkan platform digital penggalangan dana, sudah kami bentuk, ya. Mungkin pada saat ulang tahun akan kami launching, ya kan. Platformnya namanya puniakita.com. Ya, mungkin nanti masyarakat kalau mau berdonasi secara real time, ya kan. Terus penyalurannya juga real time, up to date, pelaporannya juga up to date. Mungkin nanti bisa dibuka melalui platform puniakita.com. Nah, di sana juga sudah terstruktur ya, sudah terminate ya. Siapapun yang akan berdonasi di sana, sekarang berdonasi langsung terupdate ya, real time. Terus disalurkan kemana juga akan terupdate di sana. Ya, jadi kami nanti akan perlu dukungan juga dari teman-teman Dinsos dan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya untuk pengembangan ini ke depannya. Oke. Nah, apa harapan BSC ke depannya, Bapak? Baik sebagai komunitas maupun dalam kontribusi sosial nanti di masyarakat, Pak? Ya, harapan ke depan adalah ya tentunya kami juga dirangkul ya. Nah, dari pemerintah daerah juga merangkul kami, merangkul juga pegiat-pegiat kemanusiaan lainnya. Ya, jadi harapannya adalah memperkuat sinergitas ya. Ya, mungkin dari Pemda, mungkin dari teman pemerintah melalui Dinsos mungkin nanti bisa membuat program, mungkin istilahnya mengumpulkan lah dalam setahun sekali semua pegiat kemanusiaan dalam acara mungkin charity award itu mungkin istilahnya kan. Ya, jadi memberi penghargaan, memberi apresiasi, terus menambah sharing pengetahuan bagi kami. Bagaimana sih cara koordinasi, terus bagaimana sih penanganan lansia. Nah, seperti itu. Itu yang kami harapkan nantinya, sehingga kami yakin kalau itu sudah terintegrasi dengan baik, ya apapun yang ada kasus yang di Kabupaten Buleleng ini, saya yakin bisa tertangani. Ya, jadi itu yang lebih ditingkatkan lagi. Sementara ini sudah sih terjalin dengan bagus. Jadi kalau bisa semua pegiat kemanusiaan, pegiat ini dirangkul lah. Ya, itu sih harapannya ke depan. Berarti kuncinya harus kerjasamanya yang kuat ya. Ya, lalu pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di sana, khususnya generasi muda, terkait pentingnya bergeraknya bersama dalam kegiatan sosial, Bapak? Oke. Jadi dalam membantu itu bukan hanya materi ya, teman-teman. Jadi kita bisa membantu dengan sesama itu dengan ide juga bisa. Ya kan, ide, informasi, ya kan, ya dengan kiat-kiat positif yang bisa kita laksanakan. Salah satu contoh saja kalau kita punya materi, ya kan, tetapi waktu kita nggak punya, ya kegiatan membantu sesama nggak akan terjalin, ya kan. Makanya di sini ya semua harus saling melengkapi. Misalkan saya punya waktu, misalkan Sabtu Minggu untuk berkegiatan, dan teman-teman atau masyarakat misalkan punya materi. Silakan bisa titipkan melalui kami, ya kan, kami akan report penyalurannya nanti ke depan. Jadi ya semua saling bersinergi lah ke depannya untuk membantu masyarakat kita yang ada di Kabupaten Buleleng. Itu sih harapan. Terima kasih atas pengalaman dan edukasinya kepada kita semua, Bapak. Dan di akhir acara, saya host Dian Widya dan narasumber Bapak Madeka Tirtayasa mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa yang ada di rumah. Kami pamit undur diri dan kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.